Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah anak-anak soleh yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Seperti biasa, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik online ya. Sudah hari keberapa kita belajar secara online? Sudah hari keberapa ya? Kalau di catatannya Ustadz aja tuh udah kita belajarnya ya hari-hari KBM-nya itu kalau nggak salah sekitar 19 atau 20 hari ya. Itu tidak termasuk dengan Sabtu Minggu dan libur nasional gitu, nggak termasuk. Jadi udah sekitar 19 atau 20 hari, Ustadz lupa. Dan itu termasuk waktu yang cukup lama ya, cukup lama dan sudah beberapa masukan ataupun keluhan dari kalian yang sudah Ustadz dengar gitu, seperti misalnya udah mulai bosen, sudah mulai bosen di dalam rumah, pengennya ke sekolah. Nah itu adalah hal yang biasa ya, adalah hal yang biasa kita alami ketika memang kita menjalani suatu aktivitas yang rutin atau setiap hari begitu. Sama juga ketika kamu di sekolah mulu bosan, pengennya libur ya. Sekarang libur mulu, pengennya masuk. Nah itulah, itu adalah sifat manusia yang tidak pernah puas dan tidak pernah apa? Ia tidak pernah puas. Tapi yang harus kita lakukan ialah bersyukur ya, bersyukur atas apa yang sudah Allah kasih ke kita. Kayak misalnya masuk gitu, jadinya kita bisa ketemu sama teman, atau di rumah kita bersyukur karena kita bisa berkumpul sama keluarga kita gitu ya. Pokoknya selalu bersyukur atas apa yang Allah kasih kepada kita. Kemudian jangan lupa juga untuk menjaga kesehatannya, jangan lupa menjaga makannya, terus vitaminnya, olahraganya, supaya kita tetap selalu sehat dan imun kita kuat dalam menghadapi mungkin penyakit-penyakit yang mungkin saja menyerang kita gitu. Tapi kalau kitanya sehat, nggak akan masuk. Baik, seperti biasanya kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita mulai dari halaman 96. Pembelajaran 6, subtema 2, tematik, tema 8. Nah, sini Ustadz bacakan, kalian silakan dibuka bukunya, nanti kita baca bareng-bareng. Ustadz baca, kamu juga baca dan perhatikan ya, perhatikan dan ikuti. 1, 2, 3. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Mereka bermain di halaman rumah. Bermain sepeda harus hati-hati. Jika terjatuh, badan bisa terluka. Kita harus memperhatikan keselamatan diri. Nah, sama ya seperti judul temanya, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan. Jadi kita harus menjaga keselamatan. Seperti sebelumnya juga menjaga keselamatan di kolam renang gitu ya, menjaga keselamatan di rumah gitu ya. Nah, ini menjaga keselamatan ketika bermain. Nah, di sini ya ada percakapan antara Udin dan Siti. Kata Siti gini, Udin, nah, suara cewek. Udin, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Kata si Siti. Kata Udin, ayahku yang membelikannya. Aku baru pandai bersepeda. Kata ayah, jika bersepeda harus berhati-hati. Benda-benda di sekitar juga harus diperhatikan dengan baik gitu ya, harus diperhatikan dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut di halaman 97. Di sini ada ayo membaca. Bacalah kalimat tanya berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat ya, seperti yang sebelumnya. Jadi membacanya itu harus ada intonasinya, atau kalau bahasa gampangnya itu lagu suara atau nada suara, atau perubahan suara itu dari yang mungkin kencang jadi pelan, atau dari yang pelan jadi kencang, atau dari yang tinggi jadi rendah nadanya gitu ya. Tergantung itu kalimatnya. Misalnya kalimat tanya berarti harus agak ditekan di akhirnya, ataupun kalau kalimat seru agak di di akhirnya itu agak diserukan gitu ya, atau agak seperti
menyuruh ataupun perintah gitu ya. Itu untuk kalimat yang perintah yang ada tanda serunya. Kalau tanda tanya agak ditekankan di akhirnya gitu ya. Contohnya nomor 1, siapa yang membelikan kamu sepeda? Atau yang nomor 2, kapan kamu bisa bersepeda? Gitu ya, agak ada naik turunnya. Jangan kapan kamu bisa bersepeda, siapa yang memberikan kamu sepeda. Itu seperti teks atau membaca gitu ya, tapi kita enggak. Jadi kita cukup kita bacanya ada intonasinya. Siapa yang membelikan kamu sepeda? Atau kapan kamu bisa bersepeda? Siapa yang membelikan kamu sepeda? Boleh juga gitu ya. Kalimat tanya berguna untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya selalu dibubuhi dengan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, kalau sudah paham, di sini kamu balik di halaman 98. Di sini ada si Udin sama Siti terjatuh ketika naik sepeda. Nah, kamu silakan buat kalimat tanya menggunakan kata tanya yang ada apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana ya. Kamu gunakan kata tanya ini untuk menanyakan kejadian yang ada di sini ya. Sebentar, Ustadz mau ini dulu, pause dulu. Baik, kita lanjutkan anak-anak soleh. Kalau sudah kamu selesai membuat pertanyaannya, silakan sekarang kita buka di halaman 99. Di sini ada ayo membaca. Ya, yang ada gambarnya yang tadi main sepeda. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda daerah asal. Walaupun berbeda, mereka bermain sepeda dengan rukun. Sikap mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman. Pernahkah kamu bermain yang menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman? Kerjakan latihan berikut dengan mengikuti petunjuk. Coba kamu tuliskan kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Tuliskan yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Nah, di sini di belakangnya di halaman 100. Jadi di sini kamu permainan yang kamu sehari-hari mainkan. Ya, misalnya di rumah main sepeda. Terus main apa lagi di rumah? Yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Jadi mainnya itu sama teman-teman yang beda-beda atau mainnya sama adik sama kakak gitu, yang supaya mainnya itu harus yang rukun dan tidak berantem gitu ya. Itu kamu tulis 5 saja permainannya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke halaman 100 dan 101 yang bawah dulu, baru ke sini. Ya, yang bawah sini Ustadz bacakan. Udin dan teman-teman mulai bermain pukul 16. Mereka bermain selama 1 jam. Mereka selesai bermain pukul 17. Amati tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Jadi, kalau sebelumnya kamu sudah tahu cara untuk mengetahui misalnya mulainya jam 7, lama kegiatannya 2 jam, terus kamu suruh cari selesainya jam berapa, itu kamu sudah paham di pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Nah, pertemuan yang lalu juga kamu kebalikannya juga sudah paham. Jadi sudah diketahui selesainya jam berapa, misalnya selesainya jam 10, terus lama kegiatannya selama 2 jam. Berarti kamu mencari waktu mulainya, yaitu di apa? Kalau untuk mencari waktu mulainya itu dikurangi atau mundurkan langkahnya atau jamnya. Kalau untuk mencari tahu selesainya itu dimajukan. Nah, kalau ini kita gambarnya belum ada. Nah, kita yang menggambar sendiri, tapi nanti ada soal ceritanya untuk kita gambar sesuai dengan soal cerita tersebut, yaitu di halaman 101 yang bawah. Ustadz bacakan nomor 1, Ustadz kasih contoh. Jadi di sini gambarlah tanda waktu pada jam sesuai dengan penjelasan soal berikut. Nomor 1, Siti mulai bermain boneka pada pukul 16.00. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Di sini mulai bermainnya jam berapa, selesainya jam berapa. Di sini belum ada jamnya. Ya, di sini belum ada jamnya. Berarti di sini pukul 16. Ya, pukul 16 itu pukul berapa? Siapa yang tahu pukul 16 itu pukul berapa? Iya, betul. 16 itu tinggal dikurangin 12. Kalau misalnya dia waktu siang itu untuk mencari waktu paginya.
yaitu 16 dikurang 12, yaitu pukul 4. Kita gambar pukul 4 ya. Wah, qadarullah. Sebentar, Ustadz pause dulu, nanti Ustadz sambung lagi. Baik, anak-anak kita lanjutkan. Tadi Ustadz spidolnya habis ternyata ya, karena lupa ditutup, jadinya kering ya. Kita lanjutkan. Tadi jam 16 itu pukul 4 ya, pukul 4. Jadi kita gambar pukul 4. Miring ya, pukul 4. 16 itu pukul 4. Lalu selesainya berapa? Mainnya dia mainnya berapa jam? Mainnya 1 jam. Berarti kalau dia mulainya jam 4, selesainya jam berapa? Kalau dia mainnya 1 jam. Jam 5, betul. Jam 5. Begitu gampang ya. Jadi kamu dari soal cerita di sini, dari soal cerita ini kamu gambar jamnya saja ya. Sudah ada soal ceritanya. Ini kayak nomor 2 mulai membantu ibu pukul 14. Dia membantu 60 menit. Berarti selesainya jam berapa? Nah, itu aja. Selesaikan sampai nomor 5 ya. Selesaikan sampai nomor 5. Insya Allah kamu sudah paham dan sudah pada pinter. Insya Allah. Baik, itu saja yang Ustadz bisa sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa diambil sedikit pelajaran yang teringat dalam memori kalian gitu ya. Baik, jangan lupa kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz mohon maaf kalau ada kata-kata Ustadz yang salah. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.